acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA PhD. Kepada beliau kita berikan waktu yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Amin amin rabbal alamin. Kepada beliau Al-Ustadz kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan hendak menyelam, pergilah ke kota Padang. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya sedang sibuk menengok kuah pindang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat semuanya? Agak kareba. Itu aja, lain tak dapat lagi. Kalau tuan mau minum es, duduklah di kursi jati. Yang sambutan tadi memang kades, tapi bunyi-bunyi bupati. Masya Allah, tabarakallah. Syarif artinya mulia, din artinya agama. Syarifuddin, mulia karena agama. Ada orang mulia karena harta, hartanya habis, orang tak hormat lagi. Ada orang mulia karena jabatan, paling banyak 2 periode. Tapi kades ini diusahakan 3 periode insya Allah. Anggota dewan sudah datang, Habib sudah siap mendoakan, alim ulama hadir, dan alim ulamanya tak sembarangan, yang doanya terkabul seperti doa Sulaiman. Amin. Tidak ada yang mustahil. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau mulia kita karena rupa yang cantik macam bunga, layu, kuning, mati. Banyak suami tak siap istrinya layu, akhirnya wajah istrinya disuntik plastik. Hidung plastik, dagu plastik, bulu mata plastik, alis plastik. Asal ada orang membakar sampah, layu. Tapi tidak demikian dengan kampung kita. Mendengar namanya seram. Tanjung api-api, banyunya asin, tapi makanannya manis galuh. Ada pisang barongko, di luar pisang, di dalam pisang, dibalut dengan daun pisang, isinya pisang. Di kampung saya kalau makan pisang dikunyah, barongko ndak pakai kunyah, langsung lewat, gol. Yang tua-tua bagus makan barongko. Nampak saya di depan Pak anggota dewan itu ada lain warnanya, pink. Apalah itu? Saya kirimkan mangkok ke sana, kirimnya balik, habis. Masya Allah, tabarakallah, barokah semuanya. Kalau hari ini ada yang khawatir, ada yang ragu, kenapa ini becek, kenapa ini? Tadi sudah dijanjikan Pak Syarifuddin, 5 tahun lagi Ustadz kemari, hot mix, langsung. Tapi syaratnya berat, mesti jadi kades. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana merubah dari keyboard tunggal menjadi pengajian? Tidak bisa dirubah lewat ceramah, tak bisa. Jamaah sekalian, jangan lagi pakai keyboard tunggal, artisnya pakai rok pendek, pentasnya tinggi, yang menonton di bawah atu-atu. Begitu Ustadz berceramah, langsung jamaah mengatakan, jangan undang Ustadz ini lagi.
Tidak bisa merubah hanya sekedar dengan ceramah dan dakwah. Tapi kalau yang merubah orang yang punya kekuasaan, maka langsung bisa berubah. Apa kata Pak Dewan? Pak Kades, jangan lagi pakai keyboard tunggal dangdut, tapi pakai pengajian. Oke, kata Pak Kades. Kenapa Pak Kades mengikut? Kenapa pula Pak Dewan ini berani? Yang Dewan anaknya, yang Kades bapaknya. Bersekongkol mereka dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam permusuhan dan dosa. Baik apa tak baik? Baik. Ada orang mengatakan politik ini najis, politik ini kotor, politik ini jahat, jangan berpolitik. Akhirnya karena orang masjid tidak berpolitik, orang soleh tidak berpolitik, politik diisi oleh orang sakau, gila. Akhirnya masyarakat pun ikut gila. Maka kalau diisi oleh orang-orang baik, insya Allah dibuatnya program sekian persen APBD untuk masjid. Bagus apa tak bagus? Sekian persen APBD untuk pondok pesantren. Bagus apa tak bagus? Bagus. Ini contoh. Bawa sorong jamaah di rumah masing-masing. Tapi hari ini lain. Disediakan nasi bungkus. Adapun tentang kuah pindang, tinggal siapkan saja gelasnya. Siapkan saja gayungnya. Sebanyak-banyak sudah disiapkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalah yang paling penting kita persiapkan untuk anak-anak kita? Kenapa Ustadz bicara anak? Karena kalau bicara orang tua tak perlu lagi dinasehati. Orang tua mesti ikut pengajian, orang tua mesti sholat berjamaah, orang tua mesti berzikir. Tak perlu, karena orang tua memang sudah ingat mati. Apalagi setelah COVID-19 ini datang. Dan kabarnya kawannya pula mau ikut juga, COVID-20, COVID-21. Dulu katanya kalau sudah vaksin 1, vaksin 2, maka nanti kita tidak lagi pakai masker. Sudah diterapkan di Amerika. Ternyata Amerika pakai masker lagi. Ketika ditanya dokter, tapi sudah vaksin 2 kenapa pakai masker lagi? Virusnya bermutasi, berubah. Jadi rupanya yang mutasi ini bukan cuma PNS. Virus bermutasi, berubah dia. Jadi orang ketakutan, kecemasan terus. Kita tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak, tetap zikir, solawat, berdoa. Tapi jangan sampai ketakutan sehingga tidak beraktivitas sama sekali. Mau makan takut, mau pengajian takut, mau jumpa orang takut, mau sholat ke masjid takut. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, memasuki. Tapi jangan gara-gara ini nanti bapak menyalahkan ibu sampai pulang ke rumah. Inilah anak kita ini asyik main handphone saja, anak kita tidak mau di pesantren, anak kita tidak ngapal Quran, anak kita main di warnet, gara-gara kau bukan Aminah. Nanti si ibu melawan, anak kita nakal karena kau bukan Abdullah. Kita perbaiki bersama, karena yang ke depan kita lihat bukan kita, karena kita sudah melewati masa lalu. Yang kita lihat adalah anak-anak kita. Apa yang dilakukan keluarga besar Pak Haji Saripudin, amin, nama lengkapnya Haji Saripudin MM. MM tadi banyak ternyata singkatan MM. MM itu aslinya Master Management. Sampai kemari menjadi Mundar Mandir Tanjung Api-Api Palembang. Sampai di Palembang memandikan mayat. Tapi ada juga MM ini mudah marah, sikit-sikit mengamuk, sikit-sikit mengamuk. Akhirnya saluran jantung menyempit, pecah pembuluh darah, barulah berhenti marah-marah. Karena udah tak bisa lagi marah. Mau mengamuk, mati tidak? Kata istrinya, kudoakan abang cepat mati. Ini istri yang tidak solehah.
Kalau ibu insya Allah tak ibu doakan, cuman dalam hati aja, matilah bang. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah ibunya solihah, setelah ibunya baik, insya Allah dari rahim yang baik lahirlah anak yang baik-baik. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Dari tanah yang subur keluar tanaman yang baik-baik. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Dari tanah yang tandus keluar tanaman yang mengerikan. Indonesia gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Dari tanah yang subur ini Masya Allah keluar kebun kelapa, keluar kelapa sawit. Walaupun dia bentuknya macam kurma tapi tak bisa dikunyah. Nampak cantik dan indah, air hujan turun mengguyur, tumbuh tanam-tanaman. Dari tanah yang subur tumbuh bunga mawar, dilihat mata senang, dicium harum semerbak. Tapi dari tanah yang tandus, gurun pasir Sahara di Afrika, keluarlah pokok kaktus. Ditengok takut, dicium silap-silap hidung bengkak karena durinya. Setelah cerita tentang tanah tandus, Allah bercerita tentang Nabi Nuh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad arsalna Nuhan, kami kirim Nabi Nuh. Apa hubungan ayat tanah tandus dengan Nabi Nuh? Nabi Nuh itu nabi, bibitnya bagus, bebetnya bagus, tapi ternyata disemai di tanah yang tandus, keluarlah anak durhaka bernama Kan'an. Banjir bandang, akan tenggelam anaknya. Nabi Nuh memanggil anaknya, ya bunayya, oh anakku, irkam ma'ana, mari naik ke atas sampan perahu ayah. Apa jawab Kan'an? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku dari air banjir bandang. Tak perlu aku minta tolong ayah. Disangkanya hujannya macam hujan Tanjung Api-api. Dia tak tahu ini hujan 40 hari 40 malam, tenggelam semesta alam. Akhirnya anak itu akan tenggelam, akan mati. Tak sampai hati Nuh menengok anak akan tenggelam. Ya Rabbi, ya Allah, inna min ahli, inna ibni min ahli. Anakku ya Allah, keluargaku ya Allah. Apa kata Allah? Innahu laysa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena dia tidak saleh. Itulah maka kita selalu berdoa minta anak yang soleh, bukan somat. Rusak konsentrasi bu. Kalau mau nengok saya, tengok aja baleho yang wajahnya lain sebelah. Saking cinta NKRI itu, sebelah merah sebelah putih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai berwuduk minta jadi orang soleh. Wajah sudah disiram, tangan sudah, kepala diusap dengan air, telinga dengan air, kaki dibasuh, tapi batinnya belum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas. Jadi orang soleh. Tak ada orang selesai wudhu Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min kades, waj'alni min ibadikas salihin. Dalam salat mendoakan orang soleh, at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis soleh. Yang didoakan dalam solat itu hanya orang soleh. Orang tak soleh tak dapat. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis. Jangan mentang-mentang solat di samping ada Bupati Banyuasin. Wassalamu alayna wa ala Bupati Banyuasin. Batal solatnya.
Jangan mentang-mentang di sebelah ada Pak Syarifuddin. Wassalamu alaina wa ala kades Syarifuddin. Tapi kalau dia soleh, dia masuk dalam doa itu insya Allah. Kalau bupatinya soleh, kalau kabak kesranya soleh, kalau polresnya soleh, kalau dandimnya soleh, dia masuk dalam itu insya Allah. Amin. Maka ibu doakan anak ibu pagi, petang, siang dan malam, jadikan anakku anak yang soleh ya Allah. Ad-doa silahul mu'min. Senjata orang beriman adalah doa. Doa mengetuk pintu langit. Doa yang makbul ada dua. Pertama doa ibu, satu lagi doa Sulaiman. Yang doa dapat Zubaidah tadi, akhirnya mati ditabrak becak. Ini cerita tentang Sulaiman ini. Yang senang nih bapak, yang ibu cemas. Untung ada masker, tak terlalu nampak cemasnya. Allah itu bukan laptop, Allah itu bukan komputer. Allah itu maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Karena kami lebih dekat kepada hamba kami itu dari urat nadinya, urat lehernya sendiri. Jangan pernah merasa takut dan cemas, karena kita selalu bersama dengan Allah. Ibu saking takutnya suaminya, kita selalu dekat dengan abang. Takut betul dia abang itu dilarikan pelakor. Insya Allah suami ibu sehat selamat semuanya. Amin. Anak itu dijaga, dikasih makan yang menyenangkan, ditenangkan. Jangan takut bu. Untuk anak kita sudah kusiapkan kebun kelapa sejauh mata memandang, sudah kusiapkan rumah, sudah kusiapkan mobil. Ibunya tenang, tapi anak belum tentu tenang. Yang menenangkan hati, kata Allah, huwallazi anzalas sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin. Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Ibunya baca Quran, anaknya tenang di dalam. Ibunya baca Yasin, anaknya tenang di dalam. Ibunya bersolawat, anaknya tenang di dalam. Ibunya berzikir, anaknya tenang. Ibunya dengar pengajian ustadz ceramah, ibunya tenang. Saking tenangnya tertidur. Jangan marah kalau ada jamaah pengajian tertidur. Itu menunjukkan hatinya tenang. Hujan tadi malam, banjir, langsung keluar, basah langsung masker. Untung maskernya dibuat di pabrik Pampers, siap menyerap air liur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah supaya tenang. Akhirnya 9 bulan 10 hari lahirlah dia. Ini kelahiran jangan kita atur-atur. Ini sesuai pengaturan Allah. Ini ada pula sebagian ibu-ibu, ibu dokter, ya bisa nggak disetting anak saya ini supaya lahirnya tanggal 22 bulan 2 2022. Tanggalnya cantik. Namanya siapa? Febri. Karena lahir bulan Februari. Rupanya lahir laki-laki. Tinggal tambah sedikit, Febrianti. Mohon maaf kalau kebetulan namanya tersebut di sini. Jangan pula menuntut nanti ke Kapolres. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu dia lahir, maka dibisikkan ke telinga si anak sebelah kanan, kepala si anak sebelah kiri, supaya telinganya dekat mulut ayahnya sebelah kanan. Si ayahnya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan terkejut anaknya. Itu azan untuk musola dan masjid, azan subuh. Kalau subuh mesti begitu. Ini banyak ini muazin ini salah setting. Untuk subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Untuk subuh lagunya lain. Hayya 'alas shalah. Terbangun dia. Ini dinina bawakan. As-salatu khairum minan naum. Padahal di ujung itulah mesti kuat. As-salatu khairum minan naum. Barulah dia terbangun. Saya tahu azan itu 5 kali, lagunya beda-beda ketika di Turki. Sampai kami di museum di Turki jumpa sama seorang muazzin, kami minta azan. Azan zuhur lain, azan asar lain, azan maghrib lain, azan isya lain, azan subuh lain. Oh begitu ternyata. Ini ada pula bapak-bapak anaknya baru lahir, pegangnya diazankan. As-salatu khairum minan naum. Terkejut mertuanya. Itu kan tuh azan subuh. Anaknya lahir jam 5. Jam berapapun dia lahir, azannya tetap azan biasa. Nabi mengazankan cucunya, anak Fatimah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, adzan as-salah. Hadisnya ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Apa kata Imam Abu Isa ibni Saurah At-Tirmidzi? Hadithun hasan. Hadisnya hadis hasan. Oh, kami tak tahu Pak Ustadz. Anak kami dulu waktu lahir tak kami azankan. Kalau sudah lewat jangan diazankan lagi. Jangan gara-gara ini nanti balik ke rumah habis makan siang anak dipanggil. Sini kejap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa ya ini? Anak sudah semester 3. Mengazankan anak itu sunnah. Setelah itu diambilkanlah kurma, diambil kurma dikunyah-kunyah. Setelah itu diambillah kurma yang sudah halus tadi, dimasukkan ke mulut anak. Namanya tahnik. Tahnik namanya. Ada pula yang tak mengaji. Ustadz, bisa tolong anak saya untuk apa? Mau teknik. Teknik sipil apa teknik industri? Tahnik namanya. Ketika Nabi sampai ke Madinah, ada seorang perempuan namanya Asma. Siapa namanya? Asma. Pakai alif. Kalau tak pakai alif, Asma sesak napas. Namanya Asma radhiyallahu anha. Nama suaminya Zubair bin Awam. Lahir anak laki-laki namanya Abdullah bin Zubair ibnil Awam. Datanglah Asma membawakan anaknya. Ya Rasulullah, tolonglah tahnik anakku ini. Diambil Nabilah kurma, dikunyah-kunyah Nabi, dimasukkan Nabilah jarinya yang mulia, air liurnya yang mulia ke dalam mulut Abdullah bin Zubair. Itulah makanan pertama yang masuk ke mulut anak. Makanya di Palembang tradisi ini sampai sekarang, Masya Allah, kalau di majelis Habib Mahdi bin Syihab, dia membawa bayi. Kalau dulu sebelum COVID-19 acara di BKB Benteng Kota Besar, ramai membawa anak-anak kecil. Oh, menangisnya minta masukkan. Kenapa anak-anak dikasih makan kurma? Banyak orang tak tahu. Kalau ditanya, anaknya nanya anak kecil, mak, kenapa adik dikasih makan kurma? Udah dari dulu macam itu. Ternyata diteliti, tempat yang paling nyaman, tempat paling enak, tempat paling tentram, tempat yang paling membuat orang enak di dunia ini adalah rahim namanya. Apa namanya? Rahim. Rahim itu diambil dari Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Rahim diambil dari Rahman. Sebagaimana sayangnya Allah, begitulah sayangnya Rahim menjaga anak 9 bulan 10 hari. Walaupun di Afrika Utara itu panas 50 derajat Celcius, tidak ada bayi yang melompat keluar kepanasan. Walaupun di kutub utara itu dingin, membeku
suku Eskimo kedinginan, tapi tak ada janin yang keluar jadi es batu. Rahim tenang karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya acara kita ini disebut dengan acara silaturahim. Silatu artinya menyambungkan, silatu artinya mendekatkan, silatu artinya menempelkan. Silaturahim, mendekatkan rahim. Maksudnya kita ini dulu berasal dari satu rahim. Abdul Somad, Habib Mahdi, Pak Ketua, Pak anggota dewan, tamu-tamu yang hadir, bapak, ibu, semua kita ini berasal dari satu rahim. Betul? Percaya? Rahim siapa? Rahim Hawa, istri Adam. Pernah jamaah waktu saya tanya, rahim siapa? Rahim Hawa. Istri siapa? Istri Pak Anto. Rupanya di situ ada Bu Hawa. Nama lakinya Pak Anto. Mohon maaf Pak Anto yang tersinggung. Rahim Hawa, istri Adam. Siapapun kita, mau hitam, mau pesek, mau pendek, mau mancung, mau tinggi, mau gondrong, mau botak, mau gundul, semuanya berasal dari sana. Kalau ada orang mengatakan saya tidak berasal dari Hawa, berarti dari monyet. Tersinggung, memang betul berarti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, la farqa bainal arabi wal ajam wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beda antara kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam dari tanah. Semua kita ini dari Adam, betul? Adam dari tanah, betul? Bapak dari tanah, ibu dari tanah. Tapi katanya dari tanah Pak Ustadz, kenapa beda sifatnya macam-macam? Ada dari tanah Makkah, ada dari tanah Madinah, ada dari tanah Tanjung Api-Api, ada dari tanah sengketa. Kalau ada nanti cakapnya menyakitkan hati, menyinggung perasaan, berarti itu dari tanah, bukan saya yang bilang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata anak yang tadi dalam rahim enak, tenang, adem, ayam, tentram, senang. Begitu dia lahir ke dunia ini, dia kedinginan si anak. Akhirnya anak itu dimasukkan ke dalam apa nama kotak itu? Eskalator apa? Hah? Inkubator. Dimasukkan anak ke dalam inkubator, dilihat berapa derajat Celcius biar supaya badannya hangat. Lalu setelah dimasukkan, perawatnya pun main handphone. Hai abang, apa kabar? Rupanya dia tak menengok. Begitu ditengok, anak sudah matang. Jadi baby panggang. Jangan serahkan kepada orang lain, kita menjaganya. Bagaimana cara menghangatkan si anak? Kalau bapaknya kedinginan, minum kopi. Kalau bapaknya kedinginan, minum teh. Kalau bapaknya kedinginan, minum air jahe, bandrek namanya. Tapi anak ini tak bisa dikasih bandrek. Kasih bandrek, matilah dia. Bagaimana supaya dia badannya hangat? Yang menghangatkan badan kita adalah gula. Dan gula yang tidak menaikkan kadar gula adalah kurma. Kalau kurma tak ada Pak Ustadz, madu. Ambil madu, oleskan. Tapi sekarang banyak madu nih yang tak asli Pak Ustadz, palsu. Mudah, bawa ke rumah. Kalau istri mengamuk, asli. Bapak-ibu yang dimuliakan, udah kita lewatkan ini, tidak usah, kita teruskan aja cerita lain. Nah, setelah itu kemudian dibawakan anak ini kepada ulama, dimintakanlah namanya yang baik. Siapalah namanya yang baik Pak Ustadz? Dikasih nama. Begitu dulu. Nama saya ini bukan ayah saya yang mengasih, bukan emak saya. Di mereka merasa tidak punya ilmu, dia datang kepada ulama. Datang ulama ini dikasihnya lah nama saya. Nama anak kau Abdus Somad. Alhamdulillah, tiap malam Jumat disebut orang. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Asal ada orang meninggal disebut orang. La ilaha illallah wallahu akbar. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Somad itu nama Allah.
Somad artinya, saya bacalah di Quran. Masih kecil lagi tengok terjemah juz amma. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa, Allahu somad, Allah tempat bergantung. Terbayang pokok kayu. Nah, kita anak kecil tak tahu. Mak, apa arti Allahu somad? Allah tempat bergantung. Iya, kita ini nanti semua dalam hidup senang susah bergantung kepada Allah. Nak, terus kenapa nama aku Abdul Somad? Abdu itu artinya hamba. Kau ni hamba dari Allah tempat bergantung. Jangan kau bergantung kepada manusia, bergantung kau kepada Allah. Itulah maka kau dikasih nama Abdul Somad. Tapi bunyi mak saya tak macam itu. Saya ubah sikit. Ajarkan anak kita hanya bergantung kepada, jangan kau bergantung kepada aku nak. Nanti kalau aku mati kau stres. Jangan kau bergantung ke pokok sawit. Nanti kalau harga sawit turun kau gilo. Jangan kau bergantung ke karet. Nanti harga karet hancur kau stres. Bergantunglah kepada Dia. La ilaha illallah. Mudah-mudahan harga karet naik. Tengok yang pokok karet dah mulai pusing dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kasih nama yang baik. Ini banyak orang sekarang nama asal-asal aja. Apa yang ditengoknya? Tengok sawit. Sawit tree. Tengok kelapo. Kelapo men. Kasihlah nama yang baik, yang bagus, yang cantik, yang bermakna. Lalu kemudian ada pula orang menggabung-gabungkan nama suami sama istri. Nama suami Sulaiman, nama istri Toyibah. Kasih nama anak Letoy. Padahal nama istri bagus. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana, ishta'na lik, ya Taibah. Taibah itu artinya Madinah. Taibah itu Madinah. Wahai kota Madinah, wahai kota Madinah, wahai kota Madinah yang mengobati sakit rindu kami. Ista'nalik, kami rindu kepadamu karena sudah tak umroh 2 tahun gara-gara Covid celako. Mudah-mudahan Covid ini berakhir, kita bisa pergi umroh. Thayyibah, thayyibah baik. Kalau perempuan thayyibah, kalau laki-laki thayyib. Makanya kalau ada qari, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tayyib, tayyib. Tayyib artinya baik. Sampai ke Indonesia tak pulang-pulang. Bang Tayyib. Mohon maaf Pak Tayyibnya itu. Masukkan kurma ke mulutnya dari mulut para habaib, dari mulut para ulama, mengambil barokah. Mintakan namanya dari para ulama, mintakan namanya dari orang-orang soleh. Lalu kemudian hari ke-7 carikan kambing. Jangan carikan itulah yang disebutkan Ustadz Kemas Ali tadi. Kambing ini selalu menderita. Lahir anak orang yang dipotong kambing. Menikah mau yang dipotong kambing. Anak bersunat yang dipotong kambing. Idul Adha yang dipotong kambing. Tapi kambing tak habis-habis. Barokah. Maka bapak kalau dihina orang kambing jangan tersinggung. Berjenggot, aku nengok kau macam kambing gitu. Jangan tersinggung, balikkan saja. Oh, aku berjanggut, kau bilang kambing. Iya, kau tak berjanggut, anjing. Berkelahi kambing sama anjing. Yang tepuk tangan babi. Kadang babi ini pandai mengejek. Waktu Idul Adha, kambing-kambing digiring. Apa kata babi? Hai kambing, selamat Idul Adha, kata dia. Selamat Idul Adha. Gitu. Oh, kambing tak pemarah, dia lembut hati. Apa kata dia? Diam kau babi. Marah babi, dibilang babi. Marah dia. Ketawa pula anjing. Diam kau anjing. Gitu. Berkelahi anjing sama babi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah nama dikasih baik, nama baik, ad-du'a, nama adalah doa. Ini ada pula orang mengatakan, what is in a name?
Rupanya kalau makan barongko nih lancar bahasa Inggris kita. Ngapa kalau anak mau lancar bahasa Inggris kasih barongko? What's your name? Barongko. What is barongko? From banana. Sweet banana. Nah, dikasih dia nama yang baik sudah, doanya sudah, bersyukur kepada Allah, potongkan kambing hari yang ke-7. Kalau laki-laki 2 ekor, kalau perempuan 1 ekor. Alhamdulillah, anak saya perempuan, kata yang pelit bin bakhil. 1 ekor, 2 ekor itu tidak ada apa-apanya dibandingkan orang yang susah punya anak. Mudah-mudahan yang belum punya anak diberikan anak. Yang selama ini asal periksa negatif, mudah-mudahan balik dari sini positif. Macam doa Pak Kades tadi, positif kata Pak Kades. Jadi hujan turun, rumah kayu, angin kencang, makan ikan asin sambal belacan, jam 9 tidur, lahir 10. Orang sekarang, orang zaman dulu, cobalah tengok anaknya do re mi fa sol la si do sol fa mi re do. Anak paling terakhir nama Redo. Kenapa orang dulu? Orang dulu makanannya sehat, tidurnya sehat, tinggal di kampung, tak ada parabola, tak ada TV. Habis sholat isya tidur, besok muntah. Orang sekarang tak sempat, asik main, istri nonton TV, suami main handphone. Pertama nonton TV, lama-lama ditonton TV. Mudah-mudahan diberikan anak yang soleh dan solehah. Lalu kemudian hari ke-7 dipotongkanlah kambing. Islam ini memberatkan, kambing ini mahal. Orang kalau dikasih nikmat nih tak bersyukur. Cobalah dengar cerita orang yang lama ingin punya anak. Oh, pergi ke Singapura. Program apa Pak? Bayi tabung. Berapa paling murah? 100 juta. Itu pun tabung-tabung second 9 kilo. 100 juta ongkosnya ke Singapura, sakitnya, bagaimana cemasnya, perawatannya, tak boleh keluar ruang, tak boleh macam-macam makanannya, sampai akhirnya punya anak. Ini harga kambing paling mahal, kambing 3 juta. Itu pun udah kambing sebesar anak sapi udah tuh. 2 ekor untuk anak laki-laki, tapi hukumnya sunat. Yang tidak punya duit, hari ke-7 si ibu baru pulang dari rumah sakit, mertua baru pulang kampung, hari ke-14 7, tak bisa 7, 14, tak bisa 14, hari ke-21, tak bisa hari ke-21, tak usah tengok tanggal lagi, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ustadz Somad, ya boleh saya akikahkan anak saya tamat SD sekaligus khitan? Nampaknya orang ini cerdas. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Sekalian sunat, sekalian akikah. Itu kurang baik Bu. Yang lebih bagus lagi, tunggu nanti selesai S1, sekaligus nikah, khitan, akikah. Pelit, bakhil, berhitung-hitung dengan Allah. Allah pun akan berhitung-hitung dengan engkau. Ada pula yang pas 7 hari potong kambing, tapi di depan dibuat kotak besar-besar, tidak menerima hadiah, kirim saja ke kotak ini langsung. Ini bukan arisan. Anak dia lahir kita bagi duit, tapi kalau mau kasih silakan. Ustadz sampai hati ya, waktu anak Ustadz akikah kemarin kami kok enggak diundang. Kenapa Ustadz tidak undang jamaah? Kalau ku undang jamaah, kalian datang, kalian sangka aku mau minta duit kalian. Jadi ku undang aja anak yatim, fakir miskin, doa Pak serahkan. Oh begitu maksudnya Pak Ustadz. Ya, tapi kami mau ngasih duit Pak Ustadz. Kirim ke nomor rekening berikut ini. Akan dibagikan ke fakir miskin dan duafa, santunan setiap bulan. Jangan anggap ini arisan, tapi ini adalah syukuran, bukan cukuran. Syukuran, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau syukuri nikmat anak ini, ditambah Allah anak. Kalau kau syukuri nikmat sawit ini, ditambah Allah sawit. Kalau kau syukuri kelapa ini, ditambah Allah kelapa. Kalau kau syukuri istri ini, saya mancing aja. Maka setelah saya bilang tadi, saya nengok ke sana. Yang sana tersenyum, yang sini cemas. Insya Allah semuanya baik-baik. Amin.
Nah, lalu dipotongkanlah kambing, dimasak. Itu bedanya dengan kurban. Kalau kurban dibagi mentah, makan di rumah. Datanglah orang membacakan doa untuk anak. Ini anaknya. Iya. Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah berikan berkah untuk anakmu. Wa syakartal wahib. Kau bersyukur kepada Allah yang sudah mengirimkan anak. Wa ruziqta birrahu. Anak ini menjadi anak berbakti. Wa balagha asyuddahu. Sampai dia remaja dan dewasa menjadi anak soleh husnul khatimah. Bagi yang hafal doanya, barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruziqta birrahu wa balagha asyuddahu. Yang tak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Ini anaknya, iya. Nanti datang ya, anak saya akikah, saya tak bisa datang karena ini kena penyakit darah tinggi. Jangankan menengok daging kambing, jangankan makan kambing, menengok anak kambing udah naik darah tinggi saya. Datang ke sana tuh bukan undangan makan kambing, guys. Datang ke sana tuh untuk mengenang diri kita 30 tahun yang lalu, bahwa engkau dipeluk ibumu, panjangmu hanya sejengkal, tapak kakimu hanya 2 jari. Sekarang kau jadi orang kaya, sekarang kau jadi pejabat, maka berterima kasih kepada ibu. Ketika saya katakan berterima kasih kepada ibu, si bapak tersinggung. Peran aku di mana? Kau cari rezeki, Pak, tapi yang mengandung mereka. Kau cari rezeki, Pak, yang menyusukan mereka. Kalau kau mau ingin juga, cobalah tes susukan anakmu. Biarkan dengan perannya masing-masing. Emansipasi wanita tidak menghilangkan kodratnya. Mereka bisa berkarir di dunia, bisnismen, politisi, ekonom, lawyer, pengacara. Tapi dia tetaplah seorang ibu yang mengandung dan menyusukan anak. Potong kambing, undang orang banyak, sedekah. Setiap anak orang mendoakan, semoga menjadi anak soleh. Ditengoknya, Masya Allah, anaknya ganteng ya, nggak macam bapaknya. Anaknya kok ganteng betul. Karena dulu kiai selalu menyuruh baca surat Yusuf supaya anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Macam mana gantengnya Nabi Yusuf tuh Pak Ustadz? Apa bedanya dengan bintang sinetron? Kalau kita duduk dekat bintang sinetron, dia makin ganteng, kita makin buruk. Beda sama Nabi Yusuf. Siapa saja yang duduk dekat Nabi Yusuf, dia ikut ganteng. Itu hebat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf begitu keluar rumah, perempuan-perempuan yang memegang pisau, qatta'na aydiyahunna, mereka tidak memotong buah, yang dipotong jari-jari mereka. Apa kata mereka, ibu-ibu yang menengok Yusuf? Ma hadza illa malakun karim. Ini yang lewat ini bukan manusia, tapi malaikat. Untung kita tak hidup di zaman Nabi Yusuf. Kalau hidup kita zaman Yusuf, banyak ibu tak bertangan. Allah tahu iman kita masing-masing. Nah, setelah kita berharap doa orang banyak, namanya pun sudah baik, dikasihkan syukur kepada Allah, di telinganya sudah dibisikkan la ilaha illallah, dimasukkanlah dia ke pendidikan. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Dibiasakan pakai peci, baju koko, pakai sarung ke surau, ke masjid. Anak-anak kecil digendong, disuapi makan halal. Yang salah bukan anaknya, bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan orang tua. Orang tua mengasih makan haram. Jangan kasih anakmu makan korupsi, jangan kasih makan nepotisme, jangan kasih makan haram. Anak saya kasih makan nasi uduk Pak Ustadz, makan lontong sayur Pak Ustadz, halal, makanannya tidak masalah, tapi hasil uang yang haram. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru awlabi, tempatnya adalah api neraka jahanam. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin, ubun-ubun, kazibatin, tukang bohong, khati'atin, tukang dosa. Yang berdosa lidah, yang berdosa tangan,
yang berdosa kaki, yang berdosa mata, yang berdosa telinga, yang berdosa kemaluan. Kenapa dikatakan ubun-ubun? Karena sepiring nasi berubah menjadi setetes darah masuk ke dalam tangkai jantung. Jantung menyemburkan darah naik ke otak. Otak menerima darah haram. Akhirnya yang dipikirkannya haram, yang ditengoknya haram, yang dicakapkannya haram. Kemaluannya hanya mengarah kepada yang haram. Kesalahannya bukan pada anak, tapi pada orang tua. Ini sekarang orang tak penting halal haram, hantam saja. Ini perhatian kita bersama. Yang sudah sempat termakan bagaimana Pak Ustadz? Taubat, berhenti, stop. Ilahi las Firdausi ahla. Aku tak layak masuk surga Jannatul Firdaus ya Allah. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi kau banyak dosa, kau mesti masuk neraka. Aku tak kuat masuk neraka ya Allah. Kalau gitu kau masuk surga, aku tak layak masuk surga ya Allah. Jadi mau kemana? Kaki limanya aja lah ya Allah. Begitulah dia saking merasa dirinya berdosa. Anak tadi pun dimasukkan TK Quran, bataba, batata, batasa, sasasa, bababa, syasasya. Anak pun mulai menghafal surat-surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kenapa Fatihah yang pertama? Karena Fatihah lah kalau tak dibaca maka batal solat. La solata, tidak sah solat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Usahakan yang mengajarkan Fatihah anak ibu. Siap bu? Insya. Usahakan yang ngajar Fatihah anak bapak. Insya Allah. Kenapa Pak Ustadz? Kalau ibu ajarkan anak ibu Fatihah, nanti dia jadi imam, nanti dia jadi makmum, nanti di rumah kepala keluarga dia baca sehari 5 kali subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 17 rakaat, ditambah duha, qabliyah, ba'diyah, salat isyraq, salat awabin, salat tahajud, salat witir, salat hajat, pahalanya mengalir. Ustaz Somad dulu ngaji kemana? Pertama kali membaca Quran saya Abdul Somad kepada emak kandung saya. Emak saya tak ustazah, emak saya tidak profesor, emak saya bukan orang terhormat karena jabatannya, perempuan biasa. Tapi saya membaca alif bata dengan dia. Alif di atas, alif bawah, ya alif depan, u, a, i, u. Yang senyum berarti udah tua. Karena anak-anak sekarang membaca a, a, bata, ba, batata, batata, batasa, batasa, a, a. Setelah itu baru baca Quran dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, khatam 30 juz. Setelah itu baru diserahkannya ke guru mengaji. Aku sudah mengajar kau nak, tapi aku tahu aku mungkin tajwidnya tak baik, tak lengkap, aku tak qari'ah. Baru serahkan ke guru mengaji. Ini pentingnya orang tua. Setelah itu lalu kemudian masukkan ke pondok pesantren. Benteng terakhir pertahanan anak kita adalah pondok pesantren. Saya tak sanggup melarang anak saya nonton TV. Jangan nonton TV, tak sanggup. Kenapa? Karena saya nonton TV. Saya tak sanggup melarang anak saya megang handphone. Kau jangan pegang handphone. Kenapa? Saya megang handphone. Yang sanggup melarangnya guru di pesantren. Karena di pesantren tak ada TV, tak ada handphone. Hari ini bersama kita pimpinan Pondok Pesantren Al-Mukarram Buya Syafiq, Pondok Pesantren Qudratullah hadir bersama kita. Tidak sepi pondok pesantren di bumi Sriwijaya ini. Maka cari pondok pesantren, tinggalkan dia di sana, masukkan dia ke sana. Tapi anak saya tak mau Pak Ustadz, bawa dia ke panti asuhan. Hah? Apa nih Pak Ustadz? Ulang tahun dibawa ke mall, bagus. Ulang tahun jalan-jalan ke gunung, bagus. Saya baru pulang dari gunung, dari pagar alam. Saya tengok peta Pulau Sumatera, di tengahnya Palembang, di bawahnya pagar alam. Terus kami ke Semendo. Tadi malam pulang lagi ke Palembang. Dari Palembang naik pula ke atas Tanjung Api-Api Banyuasin. Memang perjalanan sungsang. Dari ke bawah naik ke atas. Kemarin kedinginan,
karena kami berada di awan. Pulang pengajian berkabut, saya sedang ceramah di negeri bangsawan, bangsa yang hidup di atas awan. Sekarang kepanasan karena dekat lautan, mau naik ke atas pulau Sumatera, menyeberang ke Semenanjung. Insya Allah perjalanan ini adalah perjalanan setiap tetes puluh keringat, tetesan air mata dan kerinduan bernilai amal soleh. Insya Allah semua yang hadir ini semuanya masuk surga. Enak aja Ustadz ngasih jaminan, garansi bukan dari Abdul Somad. Yang memberikan jaminan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia masuk surga. Syarat masuk surga mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau akui Muhammad, maka kau muslim. Kalau tak kau akui Muhammad, apa boleh buat? Maka kau ingkar. Ingkar itu bahasa Arabnya kafir. Tak ada tawar menawar. Ini kadang diperlembut-lembut, tak boleh sebut kafir Pak Ustadz, nanti orang tersinggung. Dia panggil apa? Kafir. Syarat masuk surga, syarat mau masuk perguruan tinggi mesti tamat SMA. Kalau tidak SMA, SMK. Kalau tidak SMK, aliyah. Maka siapapun yang ilmunya banyak, kalau tidak bawa ijazah, bisa masuk perguruan tinggi? Tidak bisa. Syarat masuk surga, syaratnya mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tanamkan majlis maulid Habib Mahdi bin Syihab. Lembang bukan tanggung-tanggung maulidnya. Arba'in, 40 dari malam 1 Rabiul Awal sampai malam 30 tambah 10 Rabiul Akhir, 40 malam. Setiap kampung, setiap negeri menanamkan kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Ini anak-anak ini jangan diajarkan macam-macam, biar supaya dia tidak radikal, supaya dia lembut. Semua agama benar. Nanti dia tidak beragama, baru kau tahu. Semua agama benar bagi pemeluknya masing-masing. Tapi bagi kita agama yang benar, innad dina indallahil Islam. Apa mau anak kita ini menjadi tidak beragama, tak punya pegangan? Mak, aku mau pakai baju apa ya? Semua baju benar. Baju jilbab panjang benar, baju kurung benar, baju you can see benar. Lama-lama dia tak berbaju. Ajarkan kepada dia agamamu yang benar ini. Nah, tapi kepada tetanggamu, kawanmu yang tidak seagama denganmu, maka engkau tetap bergaul dengan baik. Dia adalah saudaramu satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Tapi dalam masalah agama, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ini jangan salah pasang ajar anak kita tentang toleransi. Ini kalau salah-salah toleransi ini bisa berubah jadi telur asin. Apalagi kita tinggal di Banyu, tak ada hubungannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai kapan saya mendidik anak saya ini Pak Ustadz? Meleleh air mata si ibu menengok anak duduk di atas pelaminan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Menangis si ibu. Ibu nangis kenapa, Bu? Tanggung jawabku udah lepas Pak Ustadz. Anakku sekarang tidak lagi tanggung jawabku Pak Ustadz. Kata siapa, Bu? Kata siapa tanggung jawab kau lepas setelah anakmu menikah? Kalau menantumu soleh, anakmu disuruhnya pakai jilbab panjang, anakmu menutup aurat, lepas tanggung jawabmu. Tapi kalau seminggu menikah tiba-tiba jilbabnya terbang, baju kurungnya melayang, dia datang balik ke rumah rambutnya 3 warna, merah, kuning, kelabu. Yang selama ini kalau datang suaranya lembut, assalamualaikum ayah, assalamualaikum umi, tiba-tiba sekarang masuk ke dalam rumah, hai guys,
maka kau wajib untuk mendudukkan dia, dudukkan anakmu, dudukkan menantumu, katakan kepada mereka berdua, mau dibawa kemana hubungan ini? Kalian kusatukan atas nama Allah. Dulu kau datang kemari yang kau bawa nama Allah. Anak ini kubesarkan dengan tetes peluh keringat air mata, ku kandung 9 bulan 10 hari, ku susukan 2 tahun. Berapa kali aku tak beli baju baru hari raya demi untuk sekolah dia. Tiba-tiba sekarang kau buka rambutnya, kau lepaskan rok panjangnya, kau buat kukunya hitam bedaki, di atasnya black kutek, di bawah black daki. Dulu dia sholat, sekarang dia tidak mengingat Allah. Kita tanggung jawab sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak orang-orang tidak lagi memperhatikan menantu. Yang penting kaya, yang penting pakai mobil mewah, yang penting duitnya banyak, yang penting waktu meminang emasnya 2 cuci tangan. 2 cuci tangan, emas semua isinya. Begitu sudah menikah, dipakai untuk kena air, gatal putih. Penipu rupanya. Inilah jalan menantu kita, Pak, sesuai dengan istikharah cinta malam tadi. Mobilnya memang inilah yang kuimpi-impikan. Nah, itu dia barisan ketiga. Begitu sudah menikah, pulang anak berurai air mata. Ma, katanya. Pas ditanya, kenapa kau menangis? Makin kuat. Ma, kenapa nak kredit? Kredit belum lunas, ketahuan dari bunyi klaksonnya. Kredit. Gara-gara mencari dunia, akhirat melayang. Tapi kalau kau cari akhirat, insya Allah dunia akhirat keluargamu akan bahagia. Amin. Pesan dari Pak Syarifuddin 3, kata dia doa tadi. Mudah-mudahan harga karet naik. Amin. Mudah-mudahan yang belum nikah dapat pasangan. Amin. Mudah-mudahan bahagia dunia akhirat. Amin. Tapi Abdul Somad nih banyak silap, banyak salahnya. Orang yang paling banyak cakapnya, man kasura kalamuhu, siapa yang paling banyak cakapnya, kasura saktuhu, dia yang paling banyak dosanya. Di antara kita ini semua, siapa yang paling banyak salahnya? Abdul Somad, dia udah sejam bercakap. Dari jam 11.15 sampai 12.15. Pertama paling banyak salahnya di sini saya. Yang kedua Pak Syarifuddin. Beliau kata sambutan tadi. Tapi insya Allah begitu ditutup dengan doa, keluar dari majlis bersih tanpa noda dan dosa. Itu makanya setiap akhir majlis itu berdoa, dan doa itu diaminkan. Yang mendoa pula bukan tanggung-tanggung, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengalir darah Nabi dalam badannya. Kita menyebutnya Al-Habib. Habib diambil dari kata hub, cinta. Habib, orang yang kita cinta. Orang kalau sudah cinta tak terasa lama tegak berdiri di hadapan orang-orang yang dicintai. Cuman yang mendengar aja terasa lama. Insya Allah kita bersama dengan orang yang paling kita cinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama 1 jam ini banyak tutur kata menyinggung perasaan, tidak berkenan di hati. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah Abdul Somad? Alhamdulillah. Mari kita aminkan doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Sayyidi Al-Habib Mahdi bin Syihab. Jazakumullah khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.